sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Kita selalu punya pilihan dalam menentukan langkah-langkah kanan, kiri, lurus, jalan di tempat atau mundur. Bapak Ibu, para pemirsa, hadirin sekalian, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di sini kami memberikan solusi cara tepat hidup sehat. Seseorang yang berasal dari Kota Kembang, Bandung, kami punya latar belakang yang sama tapi beda usia. Beliau adalah narasumber saya, Bapak Eri Krisnadi. Selamat datang Pak di Go Healthy. Hatur nuhun waktuna. Sami-sami. Waktosna. Enggak. Saya mah kalau udah ngomong bahasa Pasundan paling merasa luas sendiri gitu. Iya. Bapak sehat? Alhamdulillah. Melihat video barusan, sepertinya ada yang Bapak ingin ungkapkan gitu. Apa komentarmu? Seperti yang disampaikan di video tadi bahwa untuk kesehatan itu sangat mahal. Dan saya merasakan sendiri biaya yang dikeluarkan untuk operasi jantung saya ini cukup lumayan. Pemirsa, di sebelah kanannya Pak Eri dibatasi oleh meja kehormatan ada Mas Boyke Dianugraha dan di sebelahnya ada Mas Yohanes Kurniawan. Selamat datang Mas Yo. Selamat datang. Welcome to the Salam club, sehat. man. Salam sehat. Iya. Mas Salam sehat, jangan lupa bahagia. Wah. Dan sekarang kita berkenalan, sekaligus juga cari tahu informasi mengenai riwayat kesehatan Pak Eri Krisnadi. Pemirsa, bisa jadi cerita beliau nyambung sama kondisi Anda. Kita simak. Eri Krisnadi. Ia merasa sangat bersyukur, kini kesehatannya sudah jauh membaik pasca rentetan masalah jantung yang ia alami dalam beberapa tahun terakhir. Saya mempunyai keluhan tensi tinggi, kolesterol tinggi, dan kualitas tidur saya kurang bagus. Masalah jantung ini berawal pada tahun 2011. Dadanya tiba-tiba terasa berat dan sesak, seperti ada yang menimpa. Eri langsung bergegas ke rumah sakit. Dokter menemukan ada sejumlah titik sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Dan tak tanggung-tanggung, Eri menjalani pemasangan ring jantung sebanyak 5 buah. Pasalnya, memang sumbatannya sudah terlalu banyak di beberapa titik. Bahkan, Eri mengatakan saat ini sudah 7 ring jantung yang terpasang di tubuhnya karena sumbatannya kembali bertambah. Tak ingin kesehatannya semakin menurun, Eri bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Selain itu,
Ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Sebelum beliau cerita lebih lanjut, mari kita bermain terlebih dahulu Pak Eri. Ya. Benar atau salah? Kolesterol tinggi tidak berbahaya. Benar atau salah Pak Eri? Sangat salah. Kenapa? Sangat salah. Kenapa? Karena yang membuat saya pasang 7 ring itu lebih dominan dari apa yang saya makan. Yang mengakibatkan kolesterol saya menjadi tinggi. Itu termasuk trigliseridanya tinggi? Trigliserid tinggi, LDL tinggi, HDL tinggi. Baik pemirsa, perlu pemirsa ketahui bahwa produksi kolesterol di dalam tubuh yang tinggi itu merupakan salah satu faktor resiko penyakit pembuluh darah. Wow. Nah, karena apa? Ketika kolesterol itu ada di dalam pembuluh darah, kolesterol itu bisa menimbun, tertimbun dan menempel pada pembuluh darah. Iya. Nah, ini namanya proses arteriosklerosis. Iya. Darah itu mengandung oksigen dan nutrisi. Apabila ada sumbatan di pembuluh darah, maka nutrisi dan oksigen itu tidak bisa dihantarkan. Seperti di sini saya punya ilustrasi bahwa ketika pembuluh darah terjadi arteriosklerosis, penumpukan lemak nih. Jadi akan terjadi apa? Ujungnya adalah kematian jaringan. Karena nutrisi dan oksigennya itu tidak sampai ke jaringan otak atau jaringan jantung. Nah, itu kenapa bisa terjadi stroke atau serangan jantung. Pilihannya Pak Eri tadi ternyata sudah tepat pemirsa. Kolesterol tinggi tidak berbahaya adalah pernyataan yang salah. Tepuk tangan untuk Pak Eri. Ya. Pengalaman sih ya. Jadi waktu serangan jantung itu terjadi Pak. Ya. Itu posisi Bapak lagi di mana, ngapain, dan bagaimana sakitnya serangan jantung itu? Yang saya ingat itu hari Minggu pagi ya. Saya itu mau kondangan keluar kota, jadi saya bangun pagi 3:30. Tapi begitu bangun ini dada saya ini seperti ada yang menekan gitu. Iya. Itu yang membuat setelah itu panik, oh ini nih serangan jantung gitu loh kan. Oh langsung mikirnya ke sana Bapak? Iya langsung. Sampai kejadian akhirnya pemirsa, dada beliau ini merasa seperti ketiban gitu, ketindih gitu. Ketindih. Iya. Coba tolong bayangin Pak, ketindih itu seperti ketindih apa Ketindih ya? pohon apa? Apakah ditusuk atau bagaimana Pak? Gambarannya? Ya kalau tadi sama Mas Jo saya bercanda, itu kan didudukin gajah kali ya. Nah seperti itu lah. Seperti itu ya. Seperti itu. Beratnya seperti itu ya Beratnya, Pak? jadi napas saya pendek. Oke. Narik napas pun agak susah saya gitu loh. Pak Eri sempat bilang bahwa setelah menggunakan teknologi laser secara rutin, ada hal yang terbantu dari kualitas kesehatannya. Di awal-awal itu Pak, ceritakan manfaatnya apa saja? Iya, itu yang saya rasakan, tubuh saya ringan. Tubuh saya ringan, napas saya menjadi lebih lapang. Tidur, kualitas tidur jadi bagus. Nah ini. Nah itu yang awalnya Iya. saya rasakan. Kemudian berkepanjangan? Berkepanjangan sesuai dengan usia. Yang tadinya obat tensi darah tinggi itu hanya pagi, saya ditambah malam 1, jadi 2. Tapi dengan kondisi 2 obat itu pun tidak membuat tensi saya menjadi turun. Masih tinggi, kadang-kadang sampai 145, 150 atasnya gitu kan. Iya. Nah, tapi alhamdulillah juga setelah menggunakan teknologi laser, itu bertahap 130, 120 sehingga sekarang stabil, atasnya itu di angka 115, bawahnya bisa 75, bisa 70. Aduh keren. Aduh itu mah keren pisan Pak. Itu teh idaman Pak, itu teh idaman. Idaman orang 62 tahun ya Pak ya, kan Bapak teh udah masuk lansia. Meskipun kelihatannya kayak umur 52 ya Pak ya. Beneran awet muda. Awet muda, ya. Nah, hasil kolesterol sebelum menggunakan teknologi laser berapa Pak? Sebelumnya? Sebelum total itu saya 250. 250 total. LDL? LDL 150, 175. 175. Iya. Nah, setelah menggunakan laser, sekarang totalnya 135. totalnya Wah, sekali tuh. Ini mah.
Ya, jadi pemirsa, yang menarik adalah bahwa setelah menggunakan teknologi laser, yang namanya tensinya menjadi turun, tidurnya menjadi nyenyak, kemudian juga energinya bertambah. Memang seperti apa? Nah, ini yang kita ingin jelaskan kepada pemirsa juga. Nah, teknologi laser itu memang teknologi dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Kita tahu bahwa kolesterol yang tinggi itu mengakibatkan pengentalan darah. Jadi dengan menggunakan teknologi laser itu pengentalan darahnya itu diatasi. Ya, kita seperti apa? Nah, kita akan lihat ada 3 warna laser. Ya, pertama adalah warna merah, kuning, dan biru. Ya, kita lihat sendiri bahwa sinar lasernya itu bisa menembus ya sampai ke pembuluh darah. Dan ketika sampai di pembuluh darah, dia mengaktifkan yang namanya nitric oxide. Ya, nitric oxide itu mengakibatkan pembuluh darahnya menjadi lebih lentur, lebih lebar, dan aliran darahnya menjadi lebih lancar. Nah, ini yang membuat mengapa dia badan kok terasa enteng, karena aliran darahnya lancar semua, nutrisi dan oksigen ke seluruh organ-organ vitalnya, termasuk otak, termasuk jantung, ginjal, semua berlangsung dengan baik. Termasuk tensinya yang menjadi terkendali tadi ya. Yang tadinya 150-an ya. 150. Mudah-mudahan menjadi tensinya karena pembuluh darahnya kan melebar. Kalau pembuluh darahnya melebar menjadi lentur, otomatis tekanan darahnya juga menjadi turun. Jadi gini, ini kan masalah Pak Eri, selain tensinya tinggi, kolesterolnya juga tinggi ya. Nah, kenapa kolesterol itu bisa dikendalikan dengan menggunakan teknologi laser? Nah, pemirsa, saya ini punya satu ilustrasi di mana normalnya darah itu jalannya satu-satu. Jadi tidak berkelompok. Tetapi ketika kadar kolesterol darahnya itu meningkat di dalam pembuluh darah, maka akan terjadi ikatan-ikatan sel darah nih menjadi gumpalan-gumpalan yang pada ujungnya itu akan terbentuk gumpalan darah di pembuluh darah. Ditambah lagi terjadi arteriosklerosis, di mana akan terjadi penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah. Nah, kenapa teknologi laser ini bisa menurunkan kadar kolesterol? Karena ini, dalam tubuh itu ada satu pabrik namanya mitokondria, di mana mitokondria ini akan memproduksi energi. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah kolesterol dan gula. Dibantu tadi dengan nitric oxide akan membentuk ATP. Nah, ATP ini adalah energi. Jadi ketika pemirsa dan Pak Eri menggunakan teknologi laser, itu akan lebih bersemangat, lebih fit. Iya, karena energinya lebih banyak. Benar. Nah, di sini fungsi dari laser untuk menurunkan kadar kolesterol. Ya, oleh karena itu, yuk pemirsa, kita gunakan teknologi laser sebagai pelengkap. Pelengkap untuk apa? Pelengkap pola hidup sehat. Jadi kalau kita gunakan teknologi laser juga dilengkapi dengan pola hidup sehat, ya, ditambahkan juga dengan melakukan check up, ya. Kalau dokter memberikan obat, ditambahkan juga untuk obat-obatannya itu kita minum, maka kualitas hidup kita pasti akan meningkat. Ingat ya, kualitas darah kita menentukan kualitas hidup kita. Jadi yang Pak Eri pakai ini pemirsa, ini adalah dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Memang alat kesehatan ini revolusioner. Begitu terkenalnya, masyarakat Indonesia sudah ditemani oleh keberadaan dokter laser atau AccuLaser ini selama lebih dari 10 tahun terakhir di Indonesia. Beliau, Pak Eri, waktu sudah kena serangan jantung, memperbaiki pola hidupnya dalam upaya pencarian kesehatannya, menemukan teknologi laser. Take action. Dan beliau mendapatkan dokter laser atau AccuLaser dengan cara menghubungi nomor yang muncul di layar. Kenapa? Karena Pak Eri nggak mau ada pengulangan, nggak mau ada risiko muncul serangan jantung kesekian kalinya. Dan pemirsa, kalau Anda gunakan secara rutin AccuLaser atau dokter laser, maka alat kesehatan ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya tentu Anda akan terhindar dari penyakit komplikasi berbahaya. Oleh sebab itu pemirsa, lewat jalur ini yang muncul di layar kaca Anda, dengan cara menghubungi nomor yang muncul ini,
Anda bisa tenang untuk mendapatkan produk asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi yang hanya ada di Gogo Mall. Setelah Anda telepon nanti, yang akan melayani Anda adalah tim call center dari Gogo Mall. Kabar baik buat kita semua bahwa produk AccuLaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Pemirsa, ingat, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Oleh sebab itu, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, saya ingin kembali ingatkan Anda bahwa orang yang duduk di sebelah saya ini, Pak Eri Krisnadi, adalah orang yang telah menerima mujizat dari Yang Maha Kuasa. Serangan jantung pertamanya adalah di tahun 2011. Dan diketahui memang ada penyumbatan di area jantung dia sampai harus dipasang 7 ring. Benar Pak, 7 ring Pak? Iya. Iya, benar. Ya pertama 2011, 5. 2012 mampet lagi 1, muncul lagi titik baru 1. Jadi ringnya 7, titiknya 6. Jadi karena Bapak sadar bahwa pernah gagal, maka Bapak istilahnya bertobatlah sekarang. Iya, tobat. Benar ya Pak ya? Tobat. Pemirsa, Pak Eri ini sudah pakai teknologi laser. Pak, tolong ingetin lagi ke pemirsa kita. Dulu kolesterol Bapak berapa sebelum pakai laser? Tensi Bapak berapa sebelum pakai laser? Lalu bandingkan dengan setelah menggunakan laser dan perubahan pola hidup Bapak. Silakan. Sebelum pakai laser, kolesterol total saya itu masih di atas 200. Antara 200 sampai 250. Oke. Alhamdulillah setelah teknologi laser, sekarang totalnya itu di 135. Waduh, bagus sekali. Nah, untuk LDL ini yang saya masih agak tinggi memang. Masih itu, PR ya? Masih PR untuk saya. Jadi kalau untuk, sebetulnya kalau dilihat dari rasionya saya masih di bawah toleransi. Saya di 92. Tapi dokter jantung saya menyarankan untuk safety-nya itu di 70 atau 80. Oke, bagus. Nah, untuk HDL udah lewat sedikit deh. Ya. Udah di atas 40 lah gitu loh, kan udah bisa 45 itu. Kasih tahu tensinya Pak. Dulu tuh Bapak stabilnya di berapa? Dulu ya, sebelum pakai laser. Ya kalau awal-awal sih sempat 220 gitu loh kan. Sempat 220 itu dari ujung kepala sampai ujung kaki denyut jantung tuh berasa gitu loh kan. Aduh. Tapi terus turun 150. Nah, semenjak pakai laser ini gitu loh kan, sekarang itu tadi alhamdulillah di 115. Bawahnya antara 70-75. Itu Pak. Pemirsa, PR-nya Pak Eri belum selesai. Juga tugas kita semua dalam menjaga kesehatan baru saja dimulai. Kita menuju pada titik berikutnya. Jangan tertutup untuk informasi penting. Kami kasih tahu Anda. Tahukah Anda dampak andropause pada kesehatan jantung? Kalau pada wanita itu ada yang namanya menopause, ya, dengan berkurangnya hormon estrogen pada usia sekitar 49-50 tahunan, ya. Pada pria juga ada, ya, namanya andropause. Hanya saja kalau pada pria itu tidak seperti wanita. Kalau wanita kan masuk premenopause 45 langsung turunnya tuh sampai 75%, 80%. Kalau pada pria itu pelan-pelan sekali, ya. Dia sejak umur 30 atau 35 tahun dia turunnya setengah sampai 1%. Jadi andropause itu sekitar 57-60 tahun. Nah, apa efeknya? Seperti halnya pada menopause, ketika memasuki usia menopause, estrogen itu tidak bisa melindungi lagi si jantung dan pembuluh darahnya. Andropause juga begitu. Ya. Ketika testosteron turun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama, resistensi insulin meningkat. Jadi insulin yang adanya gula darah di dalam tubuh itu tidak bisa lagi dimetabolisme, ya, dengan turunnya kadar testosteron. Kemudian yang kedua apa? Terjadi yang namanya memudahkan terjadinya aterosklerosis. Aterosklerosis itu adalah penyumbatan pada pembuluh-pembuluh darah.
Ya, jadi karena kita tahu bahwa proses andropause itu akan kita alami sebagai laki-laki, dan yang di rumah juga ibu-ibu, bahwa proses menopause juga akan dialami, pengurangan estrogen pada menopause, pengurangan testosteron pada andropause. Jadi kita mesti mempersiapkan diri dengan apa? Pola hidup yang sehat, pola makan, pola tidur, pola olahraga, pola manajemen stres, check up kesehatan, karena kita juga harus tahu nih kondisi darah kita ini seperti apa, karena darah kita ini kan nggak bisa kelihatan jalannya, di mana yang menyumbat kan nggak kelihatan. Dan yang ketiga, yuk kita bantu dengan teknologi. Kenapa harus teknologi laser? Karena teknologi itu yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, dan kita menyadari sepenuhnya bahwa andropause dan menopause akan mengakibatkan darah kita kental, akan mengakibatkan pembuluh darah kita kaku, sehingga tensi kita naik. Jadi mau tunggu apa lagi? Yuk kita gunakan teknologi laser supaya kualitas darah kita baik. Akibatnya apa? Kualitas hidup kita di usia-usia semakin tua juga menjadi semakin baik. Teknologi laser itu kenapa digunakan di pergelangan tangan kiri? Benar. Nah, saya punya ilustrasi nih di sini. Laser ini diletakkan di sebelah pergelangan tangan sebelah kiri itu karena sesuai dengan titik-titik akupuntur, dan pada pergelangan tangan ini dia ada dua pembuluh darah, yaitu arteri radialis dan arteri ulnaris. Nah, di sini titik-titik akupuntur yang paling penting adalah PC itu perikardium, jadi untuk selaput jantungnya. Kemudian HT itu heart, jantung. Jadi PC dan HT ini berfungsi untuk kesehatan jantung dan selaput jantung. Nah, kemudian ada titik akupuntur LU ini lung ini untuk kesehatan paru-paru. Jadi ketika pemirsa menggunakan teknologi laser, ini ada 3 nih, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru yang dibenerin nih kesehatannya ya. Teknologi laser kan makin hari makin berkembang ya. Jadi kita tahu bahwa yang namanya di kepala itu kan pembuluh darahnya banyak banget. Benar. Sementara kita tahu juga bahwa kepala itu adalah pusat memori di situ, pusat panca indera juga di sana. Nah, kita bisa lihat. Jadi ada kepanjangannya, lihat. Iya. Ya, ditaruh di intranasal nih pemirsa ya. Akibatnya apa kalau dipasang di intranasal? Pembuluh darah di kepala ya itu akan mengalami pelebaran, kemudian nitrik oset juga bekerja di sana. Akibatnya organ-organ terutama otak itu akan mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup, sehingga bisa membantu untuk mengurangi, orang-orang tua itu kan vertigo ya, kemudian kepikunan, kan sekarang banyak orang-orang tua yang menjadi pikun dini ya, kemudian mengurangi migrain ya, kemudian juga untuk membantu mengurangi gangguan pendengaran, gangguan penglihatan ya, bahkan juga bisa membantu juga untuk mencegah stroke. Ya, dan kalau orang sudah stroke terbantu untuk apa? Pemulihannya. Ini riwayat kesehatan beliau, saya mau bacakan untuk Anda sebagai pengingat buat kita semua. Riwayat kesehatan, kadar kolesterolnya tinggi di atas 250. LDL-nya secara khusus juga menyentuh 150. Akhirnya kena serangan jantung, dipasang 7 ring. Setelah pemakaian teknologi laser, ini beliau tertolong pemirsa. Ada kemajuan demi kemajuan, terutama angka kolesterolnya yang sudah turun terkendali, dan hari ini tekanan darahnya yang sudah terkendali di angka 115/70. Keluhan nyeri dadanya sudah tidak dialami, kualitas tidurnya meningkat, staminanya tetap terjaga, masih rutin berjalan kaki sejauh 6 km, dan itu daily alias rutin. Tepuk tangan. Pak Eri, inilah dokter laser dan AccuLaser yang revolusioner dari Gogomol yang memang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penggunanya. Salah satunya ini, Pak Eri. Spesifikasi dari teknologi laser ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Posisi, jumlah, titik-titiknya semua sudah dirancang sedemikian rupa untuk dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser 2 kali sehari akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah kita dapat terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya.
Produk Aculaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Pastikan Anda mendapatkan produk asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi dari Gogomol. Kenapa dari Gogomol? Karena secara rutin Gogomol melakukan pelayanan kesehatan. Ada konsultasi gizi, webinar yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan bersertifikat dan profesional. Juga Anda akan langsung ditangani oleh tim call center dan teknisi berpengalaman. Tenang, soal spare part bukan hanya 6 bulan garansinya, bahkan 1 tahun. Biaya servis pun gratis. Pemirsa, ini kesempatan baik loh. Hubungi nomor yang ada di layar kaca dan jadilah bagian dari Go Healthy Community. Ayo, dapatkan segera Dr. Laser atau Aculaser karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.